Siapa yang mengambil jalan keluar dari kesepakatan itu, apa ancaman Allah dalam ayat 115 itu? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Nah, wa may yushaqiq, insyaqqa artinya berpisah. Dan siapa saja yang menyelisihi Rasulullah, menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya kebenaran, hidayah lah, taunya salah dan banalah sampaikannya, memisah dia dari itu. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ini yang harus digarisbawahi terkait dengan ijma' tadi. Dan dia tempuh jalan selain jalan yang ditempuh oleh seluruh orang yang beriman. Jadi orang banyak lah yang ikut jalan, hanya diambil jalan lain. Jadi mukasuknya kuah lah, sepakat orang menurut tafsir, menurut fikih, menurut iko. Hanya buat lo tafsir surang, namanya tafsir jalan lain, bukan tafsir jalan lain ya. Nah, kalau itu yang dilakukan orang itu, apa ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami berikan keleluasaan kepadanya untuk apa? Untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia berikan wala. Syahwatnya terserahlah berbuat, negeri turut pelapeh. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berlepas. Tapi tidak sekadar dipadia lapis saja dah. Wa nuslihi jahannam, dibiarkan mereka leluasa berbuat kesesatan, menurutkan siapa menurut mereka itu yang nyaman terserahlah, tapi menjalih jalan itu bukan jalan orang-orang beriman, dibiarkan oleh Allah. Maknanya Allah menyerahkan dia kepada pemikiran, syahwat, ketentuan yang dia ikuti itu. Tapi ingat, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah tempat kembali yang sangat buruk. Alangkah buruk itu. Nah, jadi tugas kalau kita mengaji terlebih dahulu terkait dengan perkara fikih, kalau tersuruh hal itu telah sepakat ulama, buat tu batas merah di situ, jangan dilanggar. Sami'na wa ata'na. Gitu. Kemudian kalau bertemu, oh ternyata perkara ini tidak sepakat, terjadi di situ ikhtilaf. Atau orang menyebut khilaf, ada menyebut ikhtilaf. Tapi khilaf kok kalau dibawa ke bahasa awak lain lo maknanya. Dah salah, tak sengaja, khilaf, dah itu maknanya. Jadi dikatakan ikhtilaf adalah perbedaan pandangan di dalam memahami. Jadi ikhtilaf itu ranahnya bukan pada
perkara yang mujma' alaih, yang sepakat. Tapi adalah area yang di situ berbeda pandangan ulama terhadap suatu perkara disebabkan karena memang dalil yang datang, dalil yang ada di dalam syarak tidak menunjukkan kepastian hukum. Dalam makna kepastian hukum, dalam makna dalam petunjuknya tidak menunjukkan satu maksud. Tidak cie mau kasih. Nah, tidak satu maksud itu bisa disebabkan oleh apa? Contoh, kalau ibu-ibu mengaji tentang solat tarawih, pertanyaan kita, berapa kali Nabi SAW solat tarawih berjamaah? Ramadan ini kan disyariatkan tahun kedua Hijriyah puasanya, dan terus qiyamnya juga kan disyariatkan di bulan Sya'ban, berarti tahun kedua itu sudah langsung Nabi siam puasa Ramadan, karena Sya'ban sebelum Ramadan. Rasulullah wafat kapan? Rasulullah wafat tahun 11 Hijriyah kalau dalam perhitungan Hijriyah. Di bulan apa? Rabiul Awal, tanggal 12. Nah, itu sepakat ulama itu. Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Lahir Nabi menurut pendapat ulama 12 Rabiul Awal pula, tetapi itu tidak sepakat. Jadi kalau orang melakukan maulid, ada yang berpandangan itu maulid atau perayaan wafat Nabi. Karena ada dalam kajian-kajian sejarah bahwa yang disepakati tanggal 12 Rabiul itu adalah wafat Rasulullah. Lahir beliau tanggal itu, ikhtilaf ulama. Tapi kan kajian maulid sudah saya jelaskan beberapa kali, tidak perlu pula kita ikut terjebak pula dengan tuding menuding, ya. Tapi kita sampaikan apa yang kita nyaman ketika mengkajinya. Ini kesimpulan yang kita ambil kalau maulid dalam makna majlis sirah nabawiyah, menggali, mengkaji tentang sirah Nabi, tidak diiringi dengan ibadah-ibadah khusus atau i'tiqad yang tidak ada landasan syar'inya, maka tidak ada masalah sebagai wahana terbiyah pembinaan umat saja. Dalam batasan itu kita tidak ada persoalan. Nah, kita kembali lagi. Jadi kalau 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi mulai tahun kedua, itu adalah Ramadan pertama Rasul. Dan tentu qiyamnya sekalian, karena bersamaan fardu siyam dan sunnah qiyam. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan, tahun ke-9, tahun ke-10. Tahun ke-11 Rabiul Awal sebelum Ramadan, berarti Nabi tidak menemui Ramadan di tahun ke-11. Berarti berapa kali Nabi? 9 kali puasa Ramadan. Nah, dari 9 kali puasa Ramadan dan qiyam itu, berapa kali Nabi melakukan qiyam Ramadan berjamaah? Ada 2 riwayat yang menonjol. Ada yang mengatakan 3 kali. Ya, saya ingin jelaskan kepada kita nanti
ketika perbedaan itu datang dari dalil. Ini bukan selera. Jadi jangan kecil ulama kok teragak di kepetik-ketikai sepanjang panjang waktunya. Tidak, jangan begitu bicara. Tidak bagus. Nah, ambil contoh nih, contoh. Ada yang mengatakan 3 kali, tapi saya tidak mengatakan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu langsung sesudah sholat Isya. Apakah betul langsung setelah sholat Isya? Berarti Nabi takhir Isyanya. Tidak mungkin Nabi tidak keluar sholat Isya. Nah, bisa jadi beliau lakukan setelah Isya, beliau kemudian kembali dan keluar lagi. Bisa jadi demikian. Atau kali yang kedua adalah beliau tunda, tapi beliau tidak keluar. Tidak mungkin, karena Nabi tidak ada meninggalkan sholat Isya berjamaah selama beliau ada di Madinah, kecuali kalau ada uzur, sakit misalnya, seperti ketika beliau perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Kalau tidak, beliau tetap sholat Isya di masjid beliau, di Masjid Nabawi. Nah, berarti kalau ada yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu langsung sesudah sholat Isya seperti yang diamalkan Nabi, tidak ada petunjuk pasti bahwa Nabi melakukan langsung sesudah sholat Isya. Walaupun di surau kita lakukan demikian, itu bukan berarti seperti itu saja sunnah. Itu pilihan kita saja. Cuma di masjid lain tidak mau memilih begitu, ya terserah saja. Mereka sesudah Isya ceramah dulu, jadi kecil bid'ah. So kenapa? Lihat di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat. Nah, pertanyaannya, keluar itu apakah untuk Isya sekaligus salat qiyam Ramadan, atau boleh keluar sesudah Isya? Tidak ada petunjuk sampai ke situ yang memastikan. Nah, kalau dikatakan beliau keluar langsung Isya kemudian qiyam, hari keempat beliau tidak keluar, berarti beliau tidak Isya berjamaah. Tidak mungkin, ya kan? Jadi fahami betul di situ kalimat itu. Rasulullah keluar, kemudian beliau salat, orang banyak bersama beliau. Kok begitu? Pertanyaannya, beliau keluar tu sengaja hanya untuk pergi salat qiyam, atau sambil beliau salat Isya sekaligus qiyam? Ada orang yang memahami, saya dengarkan, dikirim ke saya, karena ada pula yang inilah yang rumitnya ya. Makanya kalau tidak untuk mengimbangi itu, saya tidak begitu setuju direkam-rekam begini ini. Tapi saya tidak sarankan jamaah mencukupkan dengan YouTube, dengan apa saja. Susah kalau berguru jo TikTok jo WhatsApp itu. Tidak utuh penjelasan. Jadi saya dikirim, ada orang yang menuduh, kata dia, ini pertanyaan, bahwa yang kami lakukan, bahwa setelah Isya kami ceramah dulu, kemudian baru qiyam Ramadan, dianggap bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW setelah Isya itu tidak ada yang lain, langsung tarawih, langsung qiyam. Nah, kalau itu pertanyaannya saya tidak menemukan itu. Jadi kalau kita lihat hadis tadi, Nabi keluar, kemudian beliau lakukan salat bersama sahabat. Pertanyaannya, beliau keluar Isya dan qiyam atau qiyam saja? Kalau diikuti pemahaman dari yang memberi fatwa tadi, yang mengatakan bid'ah tersebut, kalau iya begitu, saya tidak tahu siapa yang memberi fatwa, tapi pertanyaan ini beberapa sampai saya. Kalau betullah begitu, tentu berdasarkan riwayat Aisyah, kali keempat atau ketiga ya, keempat, Nabi tidak keluar, melainkan pada waktu fajar, subuh, ya kan? Kemudian beliau berkata, la yamnauni, ya, sesungguhnya
saya melihat ma sana'tum, apa yang kamu lihat, yang kalian lakukan. Nabi tahu, tetapi tidak ada yang menghalangi saya sebenarnya ana akhruja ilaikum, untuk keluar kepada kamu sekalian, melainkan saya takut nanti difardukan salat ini. Kan begitu? Berarti Nabi tidak keluar malam ketiga atau malam keempat. Berarti kalau tidak keluar malam ketiga dan malam keempat, berarti beliau tidak isya berjamaah di masjid. Mungkinkah itu? Jadi kalau begitu berarti pemahaman hadis bahwa keluar itu kemungkinan hanya untuk qiyam saja. Isya telah beliau lakukan berjamaah. Kemudian beliau kembali malamnya, karena riwayat yang sampai beliau salat malam itu di 10 yang akhir berjamaah itu, berarti ketika sahabat sedang beriktikaf. Nah, itu satu. Lihatlah perbedaan itu terjadi. Dalil tidak memberi penjelasan tegas apakah itu langsung sesudah isya beliau qiyam, atau sesudah isya beliau kembali dahulu kemudian beliau balik ke masjid berjamaah. Itu satu. Itu yang menunjukkan dalil tidak memberikan petunjuk satu pengertian. Berpeluang berbeda. Contoh lagi, kata Jabir bin Abdullah, Nabi cuma 2 kali, kali ketiga beliau tidak keluar lagi. Apa bedanya Jabir dengan Aisyah? Dari satu sisi, ya sama-sama sahabat Nabi. Ada yang mengatakan Aisyah lah yang lebih tahu, beliau kan istri Nabi. Akan ada yang membantah, kalau istri Nabi urusan rumah tangga dia lebih tahu. Urusan di luar itu tidak bisa dikecenya lebih tahu. Nah, itu analisanya. Ada yang mengatakan Jabir kenapa kan dikatakan 2 kali? Barangkali Jabir hadir hari kedua. Jadi berbagai ihtimalat, kemungkinan itulah yang akhirnya melahirkan apa? Paham. Itu yang fikih. Cuma sekarang ini ada yang melampaui batas. Ketika dia menemukan dalil itu tidak menunjukkan satu makna, kemudian dia coba mengkaji, menganalisa makna dalil tersebut, kemudian dia ambil kesimpulan, kemudian dia label, itulah menurut sunnah Nabi. Karena kalimat itu tidak utuh. Kalau nanti itu menurut sunnah Nabi sesuai jonannya fahami, gitu kira-kira. Cuma dek murid-murid nanti tangkok saparo, kadangnya ndak. Ikan mayoritas pengajian Sri Koko kan ndak iltizam, ndak dari bawah, ndak ngaji usul, ndak ngaji teori ijtihad. Kan kaji nama model Koko, ambo cok dikritik orang kok kalau ngaji model Koko. Buya dak dosen lah do, buya berhadapan jo ame-ame. Tambah kecian, tu underestimate namanya tu. Jangan dianggap rendah benar, bantu ndak ngerti lo. Papa dan ibu-ibu kaji itu. Kalau lambat-lambat kan paham. Nah, jadi itu penyebabnya. Jadi itu pemahaman fikihnya tentang itu. Fikih. Nah, kalau itu fikih, berarti pada prinsipnya itu adalah buah dari analisa terhadap dalil yang seperti itu, yang memungkinkan lahir menurut fikih sianu kuah, menurut pemahaman sianu demikian. Begitu. Nah, kalau sebatas begitu ya kesimpulannya, yang terbaik itu adalah saling menghormati. Itulah yang terjadi antar mazhab itu dahulu. Tapi kemudian hari, orang mulai sibuk apa? Orang mulai masih sibuk mencari pengikut. Ikonan Rumi. Kalau menurut ambo, kau dakwah, kalaulah itu orientasinya, itulah melenceng dari tujuan awal. Orang sekarang sedang membentuk kelompok sianam paling gadang dan pantang kalau jemaahnya dibawa orang. Gitu kan? Kalau jambo tu ndak lurus niat itu, rancak balik-balik. Suruhlah ke pangkajalan. Niat awak itu bukan majak orang ke diri awak. Majak orang kepada Allah dan Rasul.
Karena itu jangan penjarakan kebenaran untuk awak saja. Kalau ranahnya sudah ranah pemahaman fikih. Nah, model itulah pakaro tentang masalah solat wanita di masjid. Ada bahagian-bahagian yang disepakati. Tetapi ketika persoalan-persoalan tertentu perlu diingat, itu adalah fatwa. Contoh, yang disepakati. Apakah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam para wanita hadir berjamaah bersama beliau di Masjid Nabawi? Sepakat ulama, iya. Tidak ada nama beda ada tu. Jadi para wanita itu hadir bersama Rasul. Artinya apa? Ada di antara wanita sahabat di masa Nabi hidup hadir di masjid. Tidak di rumah saja dah. Nah, pertanyaannya, tidak kau sampai ke ibu-ibu sahabat tu hadis Nabi solat di rumah tu lebih afdal. Tidak mungkin wak jawab, tidak tahunya dia tu. Tu awak lu dah lebih tahu daripada. Ya, itu dahulu ya. Itu tidak satu dalilnya. Al-mar'atu fil ahdi nabawi hadaratil masjida bal aqamat fi. Wanita di masa Nabi hidup, di zaman Nabi hadir di masjid, bahkan ada yang mukim di masjid. Ada kisah dan tukang sapu masjid berusia laki-laki. Nah, jadi itu fakta, itu jadi campaan. Sehingga fatwa nanti jangan berlebihan sehingga menghambat wanita ini sehingga enggan ke rumah Allah. Jangan sampai ke situ. Karena kita hanya berbicara afdaliyah yang belum tentu dalam setiap waktu afdaliyah seperti itulah yang afdal. Belum tentu. Karena kondisi yang meliputi wanita itu berbeda-beda. Jadi jangan lapang wak pesampi. Ya. Jadi karena itu harus kita dudukkan dulu perkara yang telah dimaklumi dan sepakat ulama, faktanya adalah para wanita di zaman Rasul hadir di rumah Allah, hadir di masjid. Nah, karena itu peringatan Nabi, ini hadis sahih disepakati oleh ulama. Bahkan istri Umar bin Al-Khattab bolak-balik ke masjid. Apa kata orang kepada istri Umar? Sebenarnya Umar dengan cemburunya tidak suka engkau ke masjid ini. Kata istri Umar, tu amba, anu kada nyata gana mo. Orang tadi, ya karena Umar tahu bahwa hadis Nabi melarang laki-laki untuk mencegah istrinya untuk datang ke rumah Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita hadir. Terlepas nanti kehadirannya itu afdal atau tidak, itu dahulu harus ditegaskan. Nah, di antara dalil yang menjadi rujukan ulama bahwa wanita itu hadir bersama Rasulullah, melakukan solat bersama Nabi berjamaah di masjid beliau. Dan perlu diberi catatan ya, masjid Nabi ketika itu tidak pakai tirai begini nih, pembatas nih. Dan tidak ada riwayat satupun yang menunjukkan bahwa antara saf perempuan dengan saf laki-laki di masa Nabi ada batas tirai.
Nah, di antara riwayatnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Kunna nisa'u yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salah la ya'rifunna ahadun minal ghalas. Jadi itu menunjukkan bahwa para wanita di zaman Nabi datang ke masjid salat berjamaah bersama Rasul, salat isya dan salat subuh, bahkan dalam gelap seperti itu. Nah, jangan dikatakan karena gelapnya satu sisi awak kan hanya ingin kecenderungan awak kau dapat wanita kau dak keluar, jadi dalil yang dipaci, oh itu kan dek galok dak nampak ada orang. Bamang kau dak diambil kemungkinan lain, dalam keadaan gelap kan bisa berbahaya untuk wanita. Jadi ketika menganalisa hadis, tak namanya dianalisa serupa yang ketujuh di awak, sebab Allah punya kesimpulan dahulu, kau dapat jangan keluar, akhirnya keluar apa? Oh ya, malam hari karena gelap tidak tampak oleh orang. Kenapa tidak dianalisa yang lain? Malam itu kan berisiko kalau wanita keluar. Padahal kota itu tidak dipikirlah. Jadi kalau menganalisa seluruh kemungkinan itu harus dihimpun, tidak diambil dan ketujuh di awak saya berdasarkan ikulah hukum. Jangan. Itu memperturutkan hawa nafsu namanya. Nah, kemudian di dalam hadis lain kita temukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan bacaan karena mendengarkan tangisan bayi, khawatir ibunya berada di belakang beliau berjamaah. Nah, banyak dalil-dalil itu ditambah dengan dalil wanita yang gulamnya, anaknya atau mungkin pembantunya atau budaknya yang berprofesi sebagai tukang kayu kemudian menawarkan kepada Nabi untuk membuat mimbar dan sebagainya. Semua dalil-dalil itu menunjukkan bahwa wanita hadir berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau. Ini konsep dasar.